bersama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Yang bersuka cita boleh beri tepuk tangan yang dahsyat beri bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk datang membawa pujian, sembah kita, syukur kita bagi Dia. Kita percaya kasih dan rahmatnya selalu baru dinyatakan bagi setiap di tempat ini. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan, maka kami ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, pada sore hari ini sebagai rasa syukur kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah yang lain selain Kau Yesus Kristus Tuhan. Maka pada sore hari ini, biarlah Tuhan, setiap pujian sembah yang kami bawa Tuhan, itu boleh Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati. Dan kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan yang semakin ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan ditinggikan di tempat ini, di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan, kuasa, berkat yang baru, bahkan sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya sungguh-sungguh untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita beri tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, ini pujian kami membawa sore hari ini. Haleluya. Bersama-sama kami betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Setiap umatmu yang hadir sore hari ini,
menyelesaikan sembahmu di hadapan Tuhan. Bermakmur baginya, berkata-kata baginya. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita ada di akhir bulan, di minggu terakhir. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bersama-sama sebab Kau layak.
nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau Tuhan bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, kami percaya Tuhan, biarlah itu semua Tuhan mulai menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang terus limpahkan sukacita-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Yuk, jika tidak keberatan, tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sore hari kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Amin. Aku akan kesetiaan-Mu. Jiwaku
teman-teman yang bersuka cita sore hari ini boleh angkat tangan yang lebih dahsyat lagi. Boleh tos kanan kiri sekali lagi yuk katakan, aku diberkati. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang bagiku. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saksi dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan sebagai Allah yang hidup bertata di dalam kehidupan kami, di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan tiba saatnya sebagai syukur kami mau lebih lagi duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan firman. Kami
Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Dan berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, Pendeta Hardian, Tuhan, untuk memberkati setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami pada sore hari ini, di sana ada kegerakan roh yang terjadi Tuhan di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami. Kami boleh Tuhan datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Biarlah Tuhan kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh diajar kembali Tuhan untuk kami
ingat akan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Karena itu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu biar kemerdekaan itu kami dapatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami gak mau merdeka karena atas apapun Tuhan, kecuali karena firman-Mu yang membebaskan kami. Karena firman-Mu lah Tuhan, yang ya dan amin itulah yang akan menuntun kami di jalan yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapilah setiap kami Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu. Terima kasih buat tim PW yang sudah melayani. Nah, apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik semua? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, sebelum mulai coba colek kanan kirinya, bilang saya senang duduk di samping Anda gitu ya. Nah, mungkin udah seminggu kan gak ketemu gitu ya. Say hello. Oke. Saya ini minggu kelima nih kadang agak bingung Pak Jones ya. Mau ngomong apa, soalnya minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sudah diomongin semua nih gitu. Saya kebagian sisanya gitu ya. Kadang saya yakin juga nih, dikasih tema kalau udah habis itu apalagi nih kebagian. Tapi kadang enaknya ya udah saya tinggal menyimpulkan aja semua khotbah dari minggu pertama gitu ya. Nah saya dikasih tema sama Pak Gatot tentang misi gitu. Ya, kata Pak Gatot minggu pertama juga di sini ya. Ya mungkin sama juga kayak di Roxy ngomongin tentang persisten kayak gitu-gitu ya. Nah, saya ingat nih karena saya pastikan nonton dulu apa yang udah dibagikan supaya saya nggak salah bagikan. Ya saya ingat Pak Gatot ngomongin soal Gunung Everest ya kalau nggak salah di awal bulan. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Kalau masih ingat, soalnya memang khotbah pendeta seminggu aja belum tentu ingat gitu. Ini udah sebulan gitu ya. Nah, kalau Pak Gatot kemarin ngomongin tentang Gunung Everest, ya, terus mau ngajak ke Gunung Everest, ya saya sih nggak sampai sejauh itu ya. Mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu kalau mau ke Gunung Sinai gitu ya, ke Gunung Tabor boleh, nah ke Gunung Moria boleh, gitu. Nah, maksud saya itu ke Holy Land, ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Saya percaya orang pergi Holy Land nih Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya dan cerita-cerita, belum tentu yang punya uang mampu pergi ke sana loh. Ya kayak saya nih nggak punya uang tapi bisa kesempatan ke sana Bapak Ibu. Dan saya waktu itu ketemu hamba Tuhan bilang begini ke saya, Andri, kamu kemarin saya lihat kok ke Holy Land terus-terusan. Ya nih Pak, puji Tuhan saya juga nggak tahu, mungkin ini berkat Tuhan, saya bilang begitu. Saya nggak kepikiran juga pergi Holy Land malah jadi langsung pembimbing rohani gitu. Belum pernah jadi peserta tapi langsung suruh jadi pembimbing. Iya, dia bilang cerita, saya nih 2 kali mau pergi Holy Land batal. Saya bilang, kenapa kok bisa begitu? Iya, yang pertama mau pergi, ada terjadi sesuatu di Mesir. Kapalnya nggak bisa ke Jakarta katanya. Bisanya langsung ke Thailand. Tuh aja coba pindahin, kita ke Thailand dulu baru ke Mesir. Katanya nggak sanggup, ongkosnya mahal, batal. Yang kedua mau pergi, ada COVID katanya. Jadi sampai hari ini saya belum ke Israel, Handri katanya. Padahal tuh pendeta udah gembala, udah senior. Saya pikir dalam hati, ya Tuhan, saya bilang, benar juga ya, banyak orang cerita, belum tentu yang punya duit bisa pergi, belum tentu yang sehat bisa pergi. Bahkan yang kebanyakan pergi kemarin saya kata tuh oma-oma, opa-opa, udah 70, 80 tahun, udah pensiun. Padahal untuk kesana tuh butuh effort, Bapak Ibu, butuh tenaga. Ya, jadi saya mengajak Bapak Ibu, ayo berdoa. Mulai dari sekarang punya kerinduan untuk ke tanah suci, begitu. Ya, coba lihat sepupu kita Bapak Ibu. Mati-matian nabung, ngumpulin uang untuk naik haji, bayangin. Tapi kok kerinduan kita sebagai orang Kristen sedikit sekali. Padahal di sana kita benar-benar ngelihat loh sejarah lokasi-lokasi yang dipercaya itu tempat terjadinya. Entah Yesus dilahirkan, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus melayani, dan itu bukti sejarah. Nah makanya saya berdoa, saya rindu itu semua orang percaya kalau bisa sekali aja ke sana supaya melihat Alkitab yang hidup itu, gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ada kerinduan, ada niat, pasti ada jalan. Ya. Dan saya lihat bahwa kadang begitu, ada yang punya uang, punya waktu, belum tentu bisa ke sana. Tapi yang nggak punya uang, nggak punya waktu, tahu tiba-tiba bisa ke sana kayak saya. Ya.
Nah makanya doa, bawa dalam doa Bapak Ibu, ya. Punya kerinduan itu. Sekali Tuhan, saya mau menginjakan tanah di mana Engkau pernah ada Tuhan. Karena imannya beda Bapak Ibu. Yang banyak kesaksian juga waktu misalnya di Danau Galilea, di mana di situ Yesus menenangkan badai. Yang percaya bahwa di sini tempat ini kejadian ini di danau yang sama yang pernah Yesus injak gitu. Dan di situ mereka mulai merasakan ada iman yang muncul dan mereka berdoa, ada mujizat terjadi Bapak. Ya tentu memang kita bisa berdoa di mana saja kalau iman kita ada, pasti mujizat terjadi. Cuma kalau di tempat yang sesuatu yang spesial begitu Bapak Ibu, itu feel-nya beda rasanya begitu. Ya itu mungkin sekilas info Bapak Ibu ya. Ya saya nggak bawa brosur, ya ketinggalan tadi. Ya cuma bawa satu, jadi kalau ada yang mau ngikut doain aja. Kalau enggak ya tahun depan atau kapan, mumpung masih ada waktu Bapak Ibu. Karena Israel aman sentosa. Ya jangan dengar berita di sini Bapak Ibu ya. Orang mulu lah, apa mulu, padahal di sono tuh aman sentosa. Nah, baik Bapak Ibu, saya diberi tema tentang misi. Hari ini saya berikan judul khotbah saya adalah Born to Go. Ya, bahasa Inggrisnya Born to Go, yang bahasa Indonesianya berarti lahir untuk pergi. Lahir untuk pergi. Saya akan mendasarkan khotbah saya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sering banget gak dengar ayat ini? Sering? Siapa yang di sini Kristennya udah 5 tahun? Ada yang udah 5 tahun jadi orang percaya? Ada? Lebih? 10 tahun? Masih lebih? 15 tahun ada? Jadi ini Kristen yang di bawah 5 tahun ada? Bukan ada yang mau angkat tangan? Nggak, jangan takut dihukum, tenang aja. Cuma mau nanya aja, siapa yang di Kristennya udah lama? Atau dari kecil udah Kristen? Ada angkat tangan? Wah banyak ya. Pasti dengar ayat ini udah ratusan kali, betul nggak? Gimana rasanya kalau dengar ayat ini? Saya waktu dengar ayat ini nih Bapak Ibu, bahkan sampai sebelum saya dapat sesuatu kebenaran yang saya dapatkan, saya merasa nih rasa tertuduh nih. Tuhan, kapan saya bisa ngenapin beginian? Saya nggak kayak misionaris yang bule-bule tuh, ada yang namanya Jim Yos sampai ke Papua 40 tahun. Saya pikir kapan saya begitu? Apa memang punya panggilan begitu? Tapi ayat ini kan selalu dikatakan gini, ini panggilan semua kita orang percaya. Aduh Tuhan, yang ini belum pernah saya lakuin. Ya, belum pernah nih. Tapi waktu saya mulai merenungkan Bapak Ibu, saya coba gali nih ayat. Ya. Saya rindu apa yang saya bagikan ini menjadi bukan pembenaran buat kita, tapi ini yang Tuhan ingin ajarkan ke kita menurut saya. Yang saya bisa lakukan sebagaimana yang saya bisa. Waktu saya renungkan ayat ini, dikatakan gini, perhatikan coba kalimat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Pertanyaan gini, siapa Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan menyertai engkau dan saya sampai akhir zaman? Siapa yang percaya? Semua ya percaya? Berarti memang ayat ini buat kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita Bapak Ibu, panggilan utama, panggilan umum buat semua adalah untuk pergi. Nggak ada yang stay, tinggal, nggak ada. Kalau sampai ada yang bilang stay, tinggal, berarti itu ada panggilan khusus. Ya, mungkin Tuhan ngomong langsung, woi anakku, bisa-bisanya begitu. Panggilan khusus. Terus lagi doa, dapat pewahyuan, dapat penglihatan khusus untuk stay. Itu tinggal. Tapi kalau nggak ada panggilan apa-apa, nggak pernah dengar apa-apa, berarti engkau dan saya dipanggil untuk pergi. Betul ayat ini. Tapi kemudian saya bingung, Tuhan mau pergi kemana Tuhan? Mau tiap hari saya kerjanya nyuci, nyetirin anak sekolah, kerja, mau kemana Tuhan? Nggak mungkin saya bisa lakukan itu semua. Terus saya tanya, apakah semua orang ini harus lakukan itu? Terus saya lagi baca ini Bapak Ibu, saya melihat ada 3 hal yang dikerjakan. Dikatakan apa pagi itu? Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan, emang semua orang percaya bisa memuridkan? Kan gak semuanya guru, gak semuanya pintar Tuhan. Saya tanya gitu. Oke, coba lanjut baca.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, di GBI yang boleh ngebaptis cuma pejabat. Nggak bisa, orang biasa nggak bisa. Coba baca lagi. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bisa nggak lakuin? Saya mulai di. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini mungkin bisa Tuhan bilang. Bukan mungkin, katanya. Ini sudah pasti bisa. Karena setiap orang percaya harus melakukan perintahnya. Dan kita tugasnya pergi itu apa? Mengajarkan untuk melakukan. Mengajarkan untuk melakukan perintahnya Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, perintahnya yang mana? Rupanya Yesus pernah memberikan perintah yang baru, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan ini, Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Salah satu, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk memenuhi amanat agung, untuk kita mengajarkan orang lain melakukan apa? Perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Dan semua orang bisa saling mengasihi, bisa. Saya akan dikasih lihat nanti ayat-ayatnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena inilah rupanya yang menjadi panggilan saya dan saudara, kita semua, untuk memenuhi amanat agung. Bukan pergi ke Irak, ke Iran, ke Gaza. Gak usah sampai sejauh itu deh. Kita dipanggil untuk mengajarkan dan melakukan saling mengasihi. Kenapa ini bisa dilakukan, Bapak Ibu? Karena nggak ada orang yang suka dibenci, nggak ada. Siapa di sini yang mau difitnah? Siapa yang mau disakiti? Siapa yang mau dibenci? Ada? Pasti nggak ada. Saya juga kagak mau. Tapi coba, kalau disayang, mau nggak? Dibelai, dicintai, pasti semua orang mau. Mau agama apapun, mau ras apapun, Bapak Ibu, namanya cinta yang dikasih, kasih, pasti semua terima. Dan inilah kita harus lakukan itu. Dan memang betul, banyak hamba Tuhan juga katakan, Yesus datang ke dunia tidak pernah bawa agama. Yang dia tunjukkan adalah kasih Bapa kepada semua manusia. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, ya, dan mereka Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan. Bahkan yang terbuang ke sisi, Tuhan dekati. Itu yang Tuhan Yesus tunjukkan ke kita, mengasihi. Dan kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dikatakan nih, tetapi buahlah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Tidak ada hukum yang menentang itu, tidak ada. Tidak ada. Jadi siapapun, hukum manapun di dunia ini, Bapak Ibu, mau di Indonesia, di luar Indonesia, kalau kita berbuat kasih, tidak ada yang menentang, nggak ada yang menolak. Mungkin awalnya resisten, lu mau ngapain nih? Pasti ada udang di balik bakwan nih, pasti awalnya begitu. Coba, kalau Bapak Ibu dideketin ada orang yang pura-pura baik, pasti kita resist dong. Ini beneran atau menipu, betul nggak? Pasti. Tapi kalau dia tahu dia tulus dan dia terus konsisten, wah, orang pasti luluh, Bapak Ibu, dengan kasih. Ya. Makanya tapi kita perlu hati-hati. Jangan orang kita langsung gampang percaya. Kenapa? Penipuan banyak, Bapak Ibu. Lewat tujuannya apa? Lewat kasih dulu. Ujung-ujungnya apa? Nipu. Tapi kita bukan. Yesus ngajarkan, yuk kita mengasihi saudara kita. Dengan apa? Bukan dengan udang di balik bakwan, bukan. Tapi kita dengan ketulusan seperti Yesus. Tadi seperti katakan, seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Jadi kita ini, karena udah kepenuhan kasih Tuhan, kita harus mengasihi. Inilah amanat agung yang bisa kita kerjakan. Ya. Oke, kalau Anda bisa pergi kemana, misalnya daerah hijau, silakan. Tapi waktu kita ke sana pun, bukannya kita membuat supaya mereka jadi Kristen, bukan. Tapi kita bagikan kasih Tuhan dengan ketulusan. Biar mereka sendiri nanti yang dijamah Tuhan. Karena bagian kita itu cuma menyalurkan kasih. Dia bertobat atau enggak itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi kita bagiannya melakukan kasih. Nah, coba lihat kita lihat slide berikutnya. Apa yang Tuhan Yesus pakai? Oh, ini udah lewat.
Ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 berkata gini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi semua orang bisa, Bapak Ibu. Kita katakan yang katakan bodoh, maksudnya nggak pinter-pinter amat, nggak punya keahlian apapun, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Yang apa lagi? Yang lemah, yang sedikit-sedikit gampang jatuh, mungkin sakit, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk membagikan kasih. Dikatakan apa? Yang tidak terpandang, yang hina, aduh, wah, nggak ada nilainya ibaratnya, bukan terkenal, status sosial nggak tinggi, itu pun dipakai Tuhan. Ya? Dan yang nggak berarti apapun, ya, bukan orang hebat, bukan orang kaya, itu pun dipakai Tuhan. Nah, jadi nggak ada alasan Bapak Ibu kita nggak bisa memenuhi amanat agung itu, nggak ada. Karena untuk melakukan kasih, siapapun bisa melakukannya. Untuk mengajarkan kasih, bisa. Bapak Ibu, siapa di sini yang udah menikah? Waktu nikah ada nggak sekolah untuk suami? Ada nggak sekolah buat istri? Nggak ada. Kita nggak belajar dari mana-mana kan? Tinggal ngelakuin apa? Kasih. Mengasihi suami, mengasihi istri, punya anak, mengasihi anak. Udah. Dikecewakan? Ya bisa. Disakiti? Iya. Tapi tugas kita terus mengasihi dengan segala ketulusan. Nah, itu yang Tuhan mau kita lakukan untuk membagikan kasih ini. Ya, di saat itulah nanti mereka juga tahu, oh iya, ada Tuhan di hidup dia dan saya mau mengikuti dia. Nah, jadi Bapak Ibu, gak ada alasan lagi, nggak nunggu nanti kita hebat, nunggu kita kaya, baru kita bisa melakukan amanat. Enggak, siapapun bisa. Karena Tuhan jelas katakan, yang bodoh, yang gak berpengetahuan, yang lemah, ya, yang tidak terpandang, yang hina, bahkan yang gak ada artinya sama sekali bagi dunia, itu dipakai Tuhan untuk membagikan kasih di dunia ini. Coba kita lihat bagaimana murid Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 kata gini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Waktu Yesus merekrut muridnya, saya nggak tahu siapa yang tidak terpelajar, saya nggak tahu. Entah Petrus kah, entah Yohanes kah, orang biasa, dua-duanya semua orang biasa, sama seperti kita. Ya. Kita makan nasi, dia makan roti, itu aja, sama. Orang biasa, Bapak Ibu. Dan kita ini semua dipanggil untuk memenuhi amanat agung. Dan apa? Yuk, mengajarkan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi. Dan kita bisa, kita mampu, Bapak Ibu. Inilah harus kita lakukan. Waktu saya dapat kebenaran ini yang saya kerjakan. Ya, saya nggak berpikiran untuk pergi. Ya, kadang-kadang saya mau ikut. Ya, mau ikut mission trip kemana, ke Cianjur lah, kemana ikut. Bahkan mau keluar negeri, saya lagi coba bikin, nabungin. Siapa tahu saya juga punya pengalaman. Tapi yang terdekat ini, yang bisa kita lakukan apa? Mengajarkan, melakukan untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Makanya dalam Galatia 6 ayat 22, Paulus berkata begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Siapa di sini mau mengikuti perintah Kristus? Angkat tangan. Bertolong-tolonglah. Udah. Di sini nggak dikatakan ini kan? Banyaklah berdoa, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Ada? Banyaklah nyanyi tiap hari, nggak di kamar mandi, nggak di kamar tidur, nggak ada tuh. Banyak baca Alkitab, ada? Bertolong-tolonglah, maka kau memenuhi hukum Kristus. Saya nggak mengajarkan supaya Bapak Ibu kagak menyuji Tuhan,
nggak ngajarin Bapak Ibu nggak berdoa, bukan. Cuman dengan berdoa, baca Alkitab, kita nggak akan pernah memenuhi hukum Kristus. Waktu kita bertolong-tolonglah melakukan tindakan kasih itu, kita memenuhi hukum Kristus. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu yang Tuhan mau. Ayo, coba bayangkan satu komunitas ini saling tolong-menolong. Maka Bapak saya percaya, kita ini sedang memenuhi hukum Kristus. Bahkan Yesus pernah ngomong begini, kalau engkau saling mengasihi, engkau sedang menunjukkan kepada dunia engkau pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bukan setiap hari doa, lutut, subuh pagi, atau doa keliling. Itu gak dilihat sebagai murid Kristus. Kalau engkau saling mengasihi, kau menunjukkan engkau murid Kristus. Jadi itu yang mesti kita lakukan. Nah, saya mendapatkan gini Bapak, ingat gak? Ada perumpamaan tentang yang hilang-hilang. Mulai dengan domba yang hilang, dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Pernah? Di Alkitab kan ada kan? Saya mendapati Bapak Ibu, inilah bagian kita. Waktu kita ngelihat domba yang hilang, itu bicara apa sih? Di lingkungan kita nih. Mau lingkungan kerja kek, lingkungan kampus kek, lingkungan rumah tangga kita kek, komplek rumah kita nih. Kalau ada orang yang butuh ditolong siapapun dia, tolonglah dia. Termasuk juga kalau misalnya dirham yang hilang, itu berbicara apa? Dirham itu contohnya cuma 10, satu hilang. Ini yang saya dapat dari Tuhan ini. Komunitas kita nih, entah komsel kita kan, atau di komunitas gereja ini, kalau ada satu yang perlu ditolong, tolonglah. Bahkan anak yang hilang, berbicara apa? Keluarga kita sendiri. Mungkin ada anggota keluarga kita yang perlu kita tolong, perlu kita lakukan kasih, lakukanlah itu. Ya. Semuanya nih Tuhan mengajarkan. Domba yang hilang itu lagi rame-rame, terus dia nyangkut kemana? Mungkin domba itu yang katanya bodoh, dengan kebodohannya dia nggak tahu apa-apa. Kita perlu tolong. Ya. Yang hilang domba 100, yang lain ditinggalin. Ibaratnya gini, satu jenis nih domba semua, yang satu nyangkut. Kita sesama manusia, yuk kita jangan beda-beda, kita tolong, kita bantu tolong. Atau nih dirham, sesuatu yang berharga, yang disimpan, yang kita sama-sama keep, seperti komunitas kita. Ya, kita saling menghargai satu dengan lain, saling mendukung di komunitas ini. Kalau sampai ada yang hilang, kita harus cari. Termasuk juga kalau sampai ada keluarga kita, entah itu anak ke, atau suami ke, istri ke, yang hilang, kita harus juga lakukan tindakan kasih. Tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Coba lihat, domba yang hilang, tinggalin yang 11, dicari. Dirham yang hilang yang 10, dicari yang 1. Tapi kalau sampai anak yang hilang, bapaknya nggak nyari kan? Nggak nyari. Kenapa? Karena anak itu pernah mengecap kebaikan bapaknya, dan suatu saat nanti dia pasti ingat bahwa bapaknya itu penuh kasih. Dan seringkali kita kalau untuk anak yang hilang, oke lah kita mau cari, tapi yang paling penting kita banyak berdoa, tanya Tuhan, kita udah mengasihi anak kita udah mengasihi suami kita udah mengasihi pasangan kita. Kalau dia sampai hilang, percayalah nanti Tuhan sekali sentil, biar sekali-sekali nanti dia makan makanan babi, nanti juga balik lagi. Tapi asalkan kita sudah berbagi kasih. Kalau kita juga nggak pernah bagi kasih, kita yang bikin dia keluar, ya salah kita sendiri. Tapi kalau anak yang hilang seperti ini, suatu saat nanti Tuhan yang sentil, dia pasti balik. Dan waktu udah balik, jangan dihakimi, langsung aja terima dia apa adanya, karena dia tahu dia salahnya di mana. Itu pun Tuhan udah ngajarin loh. Ini tindakan kasih. Yuk, jadi mulai dari mana? Lingkungan kita nih, lingkungan komplek rumah kita, mungkin sekitar kita ada yang perlu dibantu, kita tolong. Atau mungkin di sekitar komunitas kita nih, yang begitu berharga, komsel kah, yang menjadi saudara seiman, kita bantu. Bahkan keluarga kita sendiri pun kita harus tolong. Tapi Bapak Pendeta, gimana kita menolongnya? Loh, saya juga kekurangan. Nah, banyak anak-anak pun juga ngomong begitu. Saya aja masih kurang Pak Pendeta, saya nggak punya waktu, tenaga saya udah nggak ada, Pak Pendeta sudah tua. Bapak Ibu, yuk kita lihat apa yang Paulus ajarkan lewat firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus yang sudah disiapkan, 2
2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Judulnya adalah pelayanan kasih. Kita akan belajar dari sini, Bapak. Kita akan baca bersama-sama karena ini ada 15 ayat. Yang wanita baca yang ganjil, yang pria baca yang genap. Nanti ayat 15 kita baca bersama-sama. Yuk kita baca sama-sama. Ayat yang pertama, wanita. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3. Yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena Allah juga kepada kami. Ayat yang ke-6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam keseluruhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang memerintahkan kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 10, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. 11. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selanjutnya 13. Sebab kamu dituhani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15 sama-sama. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita coba belajar dari ayat ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang Tuhan Yesus ingin ajarkan lewat firman-Nya, lewat Rasul Paulus, untuk kita bisa melakukan pelayanan kasih ini, untuk kita bisa memenuhi amanat agung yang katanya untuk mengajarkan, melakukan kasih itu. Dari sini kita bisa melihat, Bapak Ibu. Kita coba perhatikan ayat 11 dan 12. Dikatakan, maka sekarang selesaikanlah juga pekerjaan pelaksanaan itu. Hendaknya pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Firman Tuhan mengajarkan yang pertama, waktu kita memberi, yuk lakukanlah, jangan tunda-tunda, katanya, selesaikan. Tetapi apa? Dengan kerelaan. Nah, yang kita lakukan apa? Kita memberi apa yang ada pada kita, jangan apa yang gak ada. Kalau apa yang gak ada, gak mungkin bisa kita kasih, gak mungkin. Dan Tuhan mau gini, apa yang ada padamu, ayo lakukan. Pelayanan kasih apapun yang bisa kamu punya itu, lakukanlah itu. Karena setiap kita punya, Bapak Ibu, nggak mungkin nggak punya. Engkau mungkin punya uang, walaupun nggak punya waktu, nggak punya tenaga.
Engkau mungkin nggak punya waktu, walaupun nggak punya uang, nggak punya tenaga. Tapi kamu punya kadang tenaga, nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak apa-apa. Tapi kau punya tenaga, itu pun bisa kita berikan. Jadi Paulus mengajarkan, mengingatkan bahwa Tuhan meminta kita apa yang ada pada kita loh, bukan apa yang nggak ada. Nanti kita lihat apakah yang ada itu. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Maka sekarang ayat 7 dan 8, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kita ini dibilang Paulus itu kaya dalam segala sesuatu, Bapak Ibu. Walaupun tadi dibilang bodoh, tidak terpelajar, hina, tidak ada artinya bagi dunia, tapi kita dikatakan kaya loh dalam segala sesuatu. Kaya dalam apa? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan. Jadi yang bisa kita bantu apa sih? Iman kita bisa kita bantu. Kita bisa membantu orang yang kesusahan dengan iman kita. Percaya ya, Tuhan pasti akan tolong kamu. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Iman kita nih yang percaya Tuhan ada, bisa menguatkan dia. Ataupun dengan apa? Pengetahuan, Bapak Ibu. Karena apa? Setiap orang punya pengetahuannya masing-masing. Saya ini gak tahu banyak, Bapak Ibu. Soal dunia masak-memasak, saya gak tahu. Dunia montir-memontir, saya gak tahu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tahu. Dengan pengetahuan itu, engkau bisa lakukan pelayanan kasih. Selanjutnya apa? Dengan kesungguhan untuk membantu nih. Punya niat aja ngebantu. Baik itu tenaga kek, nyediain waktu kek, ataupun mungkin uang, apapun itu. Keseniatan untuk membantu itu pun bisa. Bahkan dalam perkataan kita nih, kita mungkin fasih bicara, kita jago ngomong, kita bisa nasihatin, kita bisa ngebujuk dia, itu pun bisa jadi pelayanan kasih. Bahkan yang terakhir Pak, dalam kasih kita sendiri nih, kita cuma punya belas kasihan, tapi kita mungkin gak punya apa-apa. Dengan belas kasihan, itu pun bisa jadi pelayanan kasih. Nah, saya bayangkan begini Bapak Ibu, yang kita bisa kasih menurut ajaran Paulus berdasarkan apa yang pernah kita alami. Contoh, saya puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu, mungkin udah sekarang hampir 8 tahun, saya dapat berkat Bapak Ibu. Anak saya pernah cerita sakit, dia balik jadi bayi lagi usia udah 1 tahun. Saya bergumul bagaimana anak saya bisa kembali sehat, dan saya terus belajar dan belajar, bergumul dan bergumul, berdoa dan berdoa, sampai suatu saat saya tahu Tuhan punya rencana buat anak ini. Awalnya waduh, saya berjuang bergumul sama Tuhan, tanya Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi berjalan waktu angkat tangan, Tuhan mulai turun tangan. Saya tahu mulai ada pertolongan Tuhan yang gak pernah saya bayangkan Bapak Ibu untuk anak saya. Dan sekarang saya melihat anak saya udah mulai ada pertumbuhan, walaupun mungkin banyak kekurangannya. Dengan usia sekarang menjelang 9 tahun, dia masih kayak anak umur 5 tahun. Tapi itu membuat saya sukacita. Waktu saya melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, saya tuh bisa gampang tersentuh kalau melihat ada anak yang sakit modelnya kayak anak saya. Atau mungkin ada anak yang sakit yang saya bisa kasih tahu nih, saya punya pengetahuan, saya punya iman, saya punya apa yang bisa saya tahu, saya bagikan. Supaya apa? Dia pun bisa sembuh. Kenapa? Karena pengalaman hidup kita itu bisa dipakai untuk menolong sesama lewat pelayanan kasih. Tapi kalau ada orang misalnya datang ke saya, Pak, saya nggak punya kerjaan Pak, saya nggak punya duit Pak, saya susah Pak, saya itu kurang tersentuh Bapak Ibu. Kenapa? Saya dulu juga susah. Saya pernah makan nasi sama garam waktu kecil, tapi saya nggak minta-minta. Saya harus berjuang, saya belajar nabung, saya harus kerja, dan itu kemudian Tuhan berkati. Tapi kan ada orang yang model kayak begitu datang, saya nggak punya belas kasihan itu. Beda dengan anak kecil. Jadi setiap orang punya pengalaman. Mungkin di antara Bapak Ibu dulu pernah waktu susah, pernah ditolong orang, dibantu orang, terus kemudian engkau berubah hidupnya, dan engkau punya belas kasihan itu. Dan kalau melihat orang susah datang ke kamu, pasti bergerak begitu.
Beda kalau melihat anak kecil sakit, mungkin gak tergerak seperti saya. Nah itulah kekuatan masing-masing Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berjalan bersama Tuhan. Ya, mungkin dulu ada mungkin saudara mungkin di sini dulunya nggak punya siapa-siapa, terlantar mungkin, ada keluarga asuh yang mengasuh. Ya, waktu engkau sudah berhasil, Tuhan tolong, sekarang engkau udah jadi orang yang hebat mungkin, udah bisa berdiri di kakimu sendiri. Kalau engkau melihat ada orang yang butuh diasuh, pasti kan hatimu bergetar. Saya dulu pernah mengalami, saya mau tolong dia. Itulah gerakan dari Tuhan. Itulah kasih yang bisa kita bagikan. Dan setiap orang pasti beda-beda. Saya nggak bisa nyamain. Dan setiap orang punya gerakannya itu masing-masing. Atau mungkin dulu Bapak Ibu nggak punya makan, nggak punya beras di rumah, kemudian Tuhan tolong ada orang yang ngasih beras, kasih makan. Kalau saya mungkin kurang bergerak, aduh gimana ya, nggak pernah ngerasain gimana susahnya. Tapi kalau pernah, terus kita ngelihat ada orang yang begitu, pasti hati kita mulai bergetar. Dan Tuhan bilang, tolong dia, dan kita langsung lakukan. Kenapa? Karena kita pernah di titik itu. Itulah yang Paulus ajarkan. Kita semua tuh kaya Bapak Ibu. Jadi nggak nunggu nanti ya saya punya kekayaan yang banyak, saya punya waktu yang banyak, saya punya tenaga yang kuat. Enggak usah Bapak Ibu. Kita bisa lakukan kapan saja. Dengan apa? Dengan berdasarkan apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi ayo lakukan. Inilah panggilan amanat agung kita untuk membagikan kasih itu. Bagikan, ajarkan. Ya. Ingat, tugas kita bukan menginjili dia, tugas kita membagikan kasih. Kalau dia sampai melihat kasih yang tulus itu tidak terima, dia dengan sendirinya akan pengen, saya pengen tahu dong, kamu ini belajar dari mana kayak gini? Kenapa kamu bisa begitu? Kita bisa mulai cerita. Karena Tuhan pernah tolong saya. Namanya Yesus. Kamu mau ikut? Itu baru injil Bapak Ibu. Jadi jangan setengah ini, tapi kita kasih dulu. Karena apa? Sekali lagi, kasih gak ada yang pernah nolak loh. Gak ada. Tapi waktu kita berbagi kasih, percayalah, pintu hati akan terbuka Bapak Ibu. Nah, selanjutnya coba kita lihat ya, ada rahasia besar lagi dikatakan gini. Dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14 kali ini. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain dapat keringanan loh, tetapi apa? Supaya ada keseimbangan. Lihat. Ya. Maka hendaknya sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi dalam hal ini nih, kalau kita mau saling tolong-menolong Bapak Ibu, yuk please, yang suka dibantu, belajarlah untuk membantu. Tujuan apa? Seimbang. Mungkin orang kaya bisa memberimu, tapi orang kaya mungkin butuh pertolonganmu. Mungkin orang yang kuat bisa menolongmu, tapi seringkali orang yang kuat itu butuh juga bantuanmu. Tujuannya apa? Ada keseimbangan. Jangan dikit-dikit buat aku, ini untukku, ini buat gua. Enggak. Saatnya kita harus melahirkan banyak kasih. Siapapun itu Bapak Ibu, yang mungkin kita anggap kuat, yang kita anggap kaya, yang kita anggap punya banyak waktu, belum tentu dia bisa lakukan semuanya. Kita lakukan juga ke mereka. Untuk apa? Ada keseimbangan. Ibarat ini kita ngasih bukan ikan aja, kita kasih kailnya, supaya nanti dia bisa berkembang, dia bisa tolong orang lain, bahkan mungkin bisa tolong kita. Itu yang Tuhan mau, itu yang Paulus ajarkan. Jadi lakukanlah kasih. Kalau semua orang Bapak Ibu bayangkan, semua komunitas saling tolong-menolong, saya percaya bangku ini pun nggak akan cukup. Karena orang pengen lihat, kok bisa ya ada kasih yang tulus di tempat ini. Orang pasti akan datang Bapak Ibu. Karena kita bukan membawa agama, kita cuma mengajarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Supaya ada keseimbangan. Jadi kita tuh membantu, tujuannya apa? Untuk dia tuh bisa mandiri dan dia bisa membantu, entah itu membantu kita atau membantu orang lain lagi. Itu yang Tuhan Yesus mau. Nah karena itu, ini semua pasti bisa, nggak terkecuali. Engkau mau pekerjaannya apapun, bisa Bapak Ibu, bisa. Ya. Bahkan kalau saya lihat nih, orang yang terkenal, orang yang hebat, kadang ngebantunya ada motivasi. Ngebantu dikontenin, ngebantu
masukin buat flexing, begitu. Beda sama yang biasa-biasa. Ya, pernah nggak lihat acara yang apa sih namanya tuh, saya lupa. Pokoknya yang ngejebak deh. Mas, makan begini mah, belum makan nih mas, lapar. Malah abang-abang itu tulus kasihnya lo. Nggak ngarepin balik lo. Coba orang kaya. Kamera sana sini siap ya nih. Mau ngasih pakai flexing dulu. Nggak ilah. Ya. Padahal orang-orang yang nggak dianggap bahkan menolong lebih tulus daripada orang kaya. Orang hebat, betul loh. Nah, karena kita lakukan itu bagian kita. Ya. Jangan pilih-pilih. Oh, Tuhan tuh gerakin kita ngasih ke orang yang kuat atau ngasih orang yang mampu. Jangan-jangan mampunya karena utang dia. Jangan-jangan dia butuh pertolongan. Kita nggak bisa ngelihat gua dari fisik Bapak Ibu, ya nggak bisa. Jangan-jangan dia punya banyak masalah di belakangnya. Ya, depannya aja hebat, keren, belakangnya pinjaman semua, cicilan semua, pusing dia. Banyak orang Indonesia dengan pinjaman online lah, apalagi sekarang banyak yang terjerat judi online lah. Ya, hati-hati. Kita harus berbagi pelayanan kasih. Jangan kita terjerumus. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Minimal apa? Kita doakan, kita nasehatin, kita kasih pengetahuan. Ya, bukan yang untuk jadi dia ringan, enggak, supaya ada keseimbangan. Jangan langsung main batu, punya utang berapa nih, 20 menit. Enggak, itu melinganin, bukan menyeimbangin, bukan. Tapi kita nasihatin, oh punya masalah keuangan, yuk, kamu gimana sih ngatur uangnya? Nih saya ajarin ya, coba sisihin, nabung, duluin, bayar utang. Jangan kebanyakan gengsi, kita ajarin. Itu pun pelayanan kasih loh Bapak Ibu. Nanti waktu dia udah lepas dari hutang, dia udah bisa berdiri di kakinya sendiri, ingatkan dia, ayo bantu yang lain. Itu pelayanan kasih. Jadi siapapun bisa lakukan Bapak Ibu. Bisa. Nah, kalau di judulnya tadi Bapak Ibu, born to go, lahir untuk pergi. Ya. Dalam hal ini saya mau menegaskan, enggak semua manusia dipanggil untuk itu. Ada syarat tertentu Bapak Ibu untuk kita melakukan pelayanan kasih. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 kali ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, yaitu kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu dan saya menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya engkau dan saya kaya oleh karena kemiskinan. Syaratnya untuk pelayanan kasih Bapak Ibu, kalau kita mau, satu jawabannya, kita mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, alias apa? Lahir baru. Enggak sekedar lahir di dunia ini. Orang anak pendeta sekalipun kalau belum lahir baru, dia tetap menuju pada kebinasaan Bapak Ibu. Tapi orang yang sudah lahir baru, yang percaya Tuhan menyertai dia senantiasa, itulah punya panggilan anak-anak. Kalau Bapak Ibu tadi udah angkat tangan, saya percaya Tuhan menyertai saya tandakan bahwa Bapak Ibu semua sudah lahir baru, karena percaya Tuhan menyertai kau senantiasa. Dan tugas kita menyelesaikan amanat. Syaratnya itu Bapak. Setiap kita yang sudah kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengenal kasih karunia ini, kita lah menjadi saluran kasih itu. Karena itu Dia yang sudah melakukannya buat kita. Dia yang kaya jadi miskin, supaya dengan kemiskinan dia, kita menjadi kaya. Alias apa? Dia mau menyelamatkan kita Bapak Ibu. Dia udah curahkan cintanya ke kita. Bagian kita membagikan kasihnya kepada sesama kita. Itu yang Tuhan mau. Jangan simpen doang cintanya Tuhan cuma buat kita doang. Enggak. Saat ini kita mesti bagikan. Dan siapapun di antara kita, semua bisa. Nggak ada lagi excuse. Sejak saya tahu kebenaran ini Bapak Ibu, saya nggak berpikir untuk misi kemana-mana. Siapapun di lingkungan kerja saya, lingkungan sekitar saya, kalau ada yang membutuhkan saya bisa bantu, saya bantu. Di lingkungan komunitas di gereja saya, ada yang bisa saya tolong, kita tolong. Bahkan anak kita sendiri, keluarga kita sendiri yang belum kenal Tuhan, yang kita tolong. Nggak usah ngomong bawa Tuhan, kita pokoknya bagi kasih. Kita nggak mau beda-bedakan, kita sama semuanya, nggak ada pilih kasih. Tapi biarlah kita berdoa biar suatu saat Tuhan yang ngejamah dia. Udah itu bagian kita. Ini tugas kita. Kalau nggak siapa lagi? Di situ nanti orang bisa melihat, oh kok ada ya orang masih begini nolong begini. Nah disitulah waktunya kita boleh mintakan Injil.
Bapak Ibu. Nah itu mulai dari mana? Kita yang sudah lahir baru. Lahir baru. Kenapa bisa Bapak kita? Bisa. Yuk ayat terakhir dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Tuhan bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan dan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Setiap kita yang lahir baru Bapak Ibu, kita punya roh Tuhan, dan Tuhan sudah kasih hati yang baru. Jangan pernah keraskan hatimu saat Tuhan mengetuk hatimu untuk menolong orang lain. Jangan pernah. Nah disitulah engkau sedang dengar suara Tuhan. Siapapun itu, di lingkunganmu, di komunitasmu, bahkan di keluarga, tolong menolonglah. Karena di situ kita sedang melakukan memenuhi hukum Kristus. Ya, ayo bergerak bersama. Ini amanat agung buat kita semua. Saya nggak mengajak Bapak Ibu sekarang pergi kemana, kayak ke Irak, soalnya nggak perlu. Ongkosnya juga mahal. Taruhannya nyawa, betul nggak? Nggak usah. Sekarang yuk dari sekitar kita nih. Siapa yang perlu kita tolong? Siapa yang kita bantu-bantu? Yuk kita sama-sama gotong royong. Itu tugas kita. Siapapun itu, jangan membeda-bedakan. Ya sukunya apa, agamanya apa, nggak usah. Lakukanlah pelayanan kasih. Ya, biarlah Tuhan yang menjamah dia. Tugas kita membagikan kasih ini dengan tulus, udah. Dan inilah menjadi amanat. Ini yang saya dapetin Bapak Ibu. Ya. Jadi sejak saat itu Bapak Ibu, saya udah nggak merasa tertuduh lagi. Dan kalau baca ayat yang tadi tuh, Matius 28, saya bilang Tuhan, saya lakukan bagian saya. Ya. Sebagai pendeta ya saya bisa memuridkan, bisa bikin kelas, bisa ngebaptis. Ya, tapi dulu saya sebagai orang biasa, saya nggak bisa memuridkan. Jadwalnya kagak ada, ngebaptis juga nggak pernah. Tapi orang percaya semua bisa untuk mengajar, melakukan pelayanan kasih. Bisa. Ayo mulai dari sekarang lakukan itu. Siapapun itu, temanmu kan di kantor, ya, tetanggamu kan, ya, teman sekolah kan, lingkungan komsel kan, bahkan mungkin keluargamu yang perlu kau tolong. Ayo bantu. Disitulah biar kasih Tuhan dinyatakan. Ya, hari ini, jika hari ini engkau terketuk, mulai sadar, oke, saya tahu sekarang panggilan umum kita semua memenuhi amanat Allah. Nggak terkecuali Bapak Ibu. Bukan ngomongin soal hamba Tuhan aja, bukan. Ini buat kita semua untuk mengajarkan dan melakukan kasih. Ya, percayalah, waktu kita berbagi kasih, nggak ada yang pernah menolaknya, nggak ada. Semuanya pasti akan terima dengan penuh hati, sukacita, tapi dengan ketulusan. Jangan pakai embel-embel. Ya, nanti kamu ikut ke gereja yang nggak usah buru-buru, santai. Terus saja bagi kasih, terus saja tunjukin kasih. Suatu saat nanti Tuhanlah yang bekerja, bukan kita. Tugas kita jadi saluran doang kok. Ya, orang bertobat itu bukan urusan kita. Ya, tunggu sampai dia buka hati, dia tanya, kita kasih tahu, ini anak Tuhan sudah tolong saya, namanya Yesus. Kamu mau tahu? Saya ceritain. Itu baru. Dan saya percaya semuanya bisa, mau tua, mau muda, ya, mau pensiunan kayak atau masih kerja, semua bisa lakukan ini. Ya, biar hari ini jadi kemerdekaan buat kita Bapak Ibu. Jangan masa tertuduh lagi. Aduh, ini ayat, kapan saya pergi ya Tuhan? Sampai kata ke seluruh bangsa, dari mana? Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Buset, sampai kalau pernah Tuhan di sini saya pakai kerja nyuci, masak itu. Jangan masa tertuduh. Tapi kita bisa lakukan. Yuk ajarkan untuk melakukan kasih. Amin. Mari kita tentukan kepala, kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan hari ini kami boleh belajar bersama Tuhan tentang apa yang menjadi amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Dulu mungkin kami sering kali tertuduh Tuhan, kami nggak menyanggupi ayat ini untuk kami lakukan. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami mungkin nggak bisa memuridkan,
Kami mungkin juga nggak bisa ngebaptis orang Tuhan, karena kondisi situasi organisasi dan sebagainya. Tapi kami bisa melakukan, untuk mengajarkan, melakukan apa yang sudah Kau perintahkan itu, yaitu untuk saling mengasihi. Karena itu Tuhan, hamba berdoa memohon Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan benar-benar mengalami kelahiran baru Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan, bahwa Yesus begitu mencintai mereka tanpa syarat. Yesus sudah mati buat mereka untuk menebus dosa-dosa mereka. Bahkan seperti Alkitab, Paulus katakan, Engkau yang kaya menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami sekarang sudah kaya di dalam cinta-Mu yang begitu besar Tuhan. Biarlah ajar kami untuk berbagi, untuk tolong-menolong satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman kehidupan bersama Engkau Tuhan. Biar itu Tuhan, kami kerjakan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Teruslah ketuk setiap hati para insan di tempat ini Tuhan. Setiap kali kalau hati kami bergetar untuk melakukan sesuatu, biarlah kami jangan memadamkan itu Tuhan, tapi kami dengan setia dan taat mau melakukannya dengan segala ketulusan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biar Tuhan terus menanamkan firman ini, memetraikannya, dan menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, boleh lambaikan tangan di atas kepala. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang tanamkan itu di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati kami naikkan kepadamu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan membawa syukur kami Tuhan melalui persembahan yang terbaik pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya sepanjang kehidupan kami, terlebih lagi di sepanjang bulan ini Tuhan, dan sepanjang minggu ini, Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap kami, baik dalam pekerjaan, usaha, bahkan studi kami. Engkau Tuhan memberkati kami. Dan pada sore hari ini sebagai rasa syukur kami mau bawa persembahan kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa biarlah melalui setiap rupiah yang dibawa oleh setiap umat-Mu di sore hari ini, biarlah itu Tuhan kami berdoa, Tuhan yang suci kuduskan, dan itu menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama-Mu Tuhan yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Yang
mengakhiri pada kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Shalom. Sekali lagi, seberapa banyak kita diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Andri Gunato. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ibadah tetap seperti biasa jam 4 sore di tempat ini. Ajak keluarga, rekan, teman, pacar pun juga boleh ada di tempat ini. Sama-sama untuk kita dengarkan firman Tuhan, kita berbagi di tempat ini. Dan teens youth tetap seperti biasa, hari Sabtu ada jam 5 sore di Jalan Benuang 1 nomor 62. Itu aja, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pada kita pada sore hari ini. Kita berdoa bersama. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir. Mari sudah jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah bagi berdiri, kita akan terima berkat. Tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah dan melakukan aktivitas kembali, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita, angkatlah wajah kita, dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, untuk kami melakukan kebaktian kami, ibadah kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi hal yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajak kami terus Tuhan, dan ingatkan kami terus Tuhan, untuk melangkah, menyelesaikan amanat agung, supaya semua orang di sekitar kami boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Mereka yang sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan terus Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Hamba berdoa dan memohon meminta Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, setiap hari memahami betapa tinggi dan dalamnya cinta-Mu, betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka tahu mereka punya Bapa yang mengasihi mereka Tuhan. Hamba juga berdoa memohon meminta Tuhan, biarlah setiap hari, setiap pagi, segala hikmat, pengertian dan wahyu turun kepada setiap anak-anak-Mu dan kekasih-kekasih-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna itu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa memohon juga atau meminta, biar setiap anak-anak-Mu dan kekasih-kekasih-Mu di tempat ini semakin berakar di dalam firman, semakin bertumbuh, semakin serupa seperti Kristus, dan hidupnya boleh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan mereka. Dan juga hamba sekali lagi memohon dan meminta Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu dan kekasih-Mu di tempat ini diberikan kekuatan yang daripada surga Tuhan Yesus, sehingga mereka sanggup menanggung segala perkara di dunia ini dengan ketekunan dan kesabaran, karena mereka percaya pertolongan yang terbaik dan jawaban yang terbaik adalah dari Tuhan, sehingga mereka dengan sabar dan tekun menunggu jawaban itu, tidak mencari hal yang instan, tapi bersabar menunggu jawaban dari Tuhan. Dan karena mereka tahu mereka punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, berkatilah kami Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karunia-Ku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Ku. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, dan juga terimalah kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus yang tanpa syarat itu. Terimalah juga penyertaan
dari Allah Roh Kudus yang selalu menuntun kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan sepenuhnya dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.